Hai, selamat merdeka. Jumpa lagi dengan kami tim Modul Nusantara dari Lego. Di kesempatan ini, Modul Nusantara kami adalah refleksi dengan kegiatan pementasan pembacaan syair, karya sastra juga seni tari khas Bugis Makassar. Kami ditemani oleh narasumber yang hebat, yaitu Kak Damar Imanaku, seorang sastrawan, aktor teater, hingga sutradara yang lahir di Takalar 13 Agustus 1995. Beliau aktif menulis sehingga menghasilkan banyak karya, diantaranya kumpulan cerpen Matinya Penyair di Tangan Almanak, antologi cerpen Lelaki yang Ingin Mengubur Ayahnya, lalu ada antologi cerpen Surat Kematian Cinta, antologi puisi Kata-Kata Yang Tak Menua, dan kumpulan puisi bertajuk Pulanglah Daeng. Saat ini, Kak Damar mengasuh penerbitan buku di Makassar sebagai Direktur di CV Pakalawaki Nusantara. Dan beliau juga aktif di organisasi Himpunan Pelestari Bahasa Daerah HPBD Sulawesi Selatan. Kita simak dulu yuk penjelasan dari Kak Damar. Makassar hadir bukan sebagai pemilik top saja di sini, tapi ya sangat memberikan keleluasaan kepada kebudayaan yang lain untuk masuk, dan kadang itu bisa menjadikan inspirasi buat orang-orang Makassar melakukan kesenian-kesenian yang lain. Contoh misalnya, saya membaca artikel sebelum saya berangkat ke sini. Kenapa orang Makassar itu mengandalkan dan mempercayakan orang Sumatera menjadi juru tulisnya? Apakah di Sumatera tahu namanya MC Amin? Ada orang Sumatera? Pernah dengar namanya MC Amin? Nggak pernah? Wah. Di kebesarannya di Goa atau di Makassar itu banyak ditulis oleh orang lain, orang Sumatera. Dan banyak sekali yang kita bisa dapatkan hari ini itu karena sumbangsinya, juru tulisnya orang-orang di sana. Itu berarti orang Makassar sangat terbuka untuk menerima siapa saja dan menceritakan tentang kerajaannya dan tentang sejarahnya. Sama dengan kita di sini. Sebentar akan saya ambil beberapa pandangan atau beberapa contoh syair Makassar. Karena saya mau coba nanti membedakan teman-teman. Di syair Makassar itu saya lebih senang menyebutnya sastra lisan. Karena yang kita kenal di mata pembelajaran atau di mata kuliah itu kenapa ada kembali Makassar? Padahal tadi saya udah mulai logat-logat gitu sana kan, ya kan? Ada anak sastra, anak bahasa. Nah, kalau anak sastra atau anak bahasa harus tahu sastra lisan sama sastra tulisan. Ya kan itu. Jarang ada syair Makassar dan Mata. Nah di Makassar pun dibilang begitu. Kalau di sastra lisan Makassar ada yang namanya puisi itu kategori puisi pun banyak. Ada namanya kelong, ada namanya papasang, ada namanya rupama. Di sastra tulisan ada juga. Ada yang namanya penulisan Lontara Bilang itu teman-teman adalah kisah-kisah sejarah kerajaan yang ditulis dalam sebuah media daun lontar. Jadi orang tua kita itu di Sulawesi Selatan sudah sejak lama memperkenalkan kekayaan sastra, baik kekayaan sastra lisan maupun kekayaan sastra tulisan. Gitu. Nah, selanjutnya ada sebuah kata-kata atau kutipan yang saya mau coba sampaikan ke teman-teman. Kutipan yang begini: ajarkanlah kepada anakmu sastra, karena sesungguhnya itu akan dapat mengubah Sobat Merdeka, tahu nggak sih
Kalau dalam ilmu sastra, ada 3 istilah yang sering digunakan oleh masyarakat awam secara tumpang tindih, yaitu folklore, tradisi lisan, dan sastra lisan. Pada kali ini, kita akan fokus terhadap sastra lisan, yang terbagi menjadi 2, yaitu sastra lisan murni dan tidak murni. Berasal dari mulut ke mulut antar generasi yang dimana mengalami proses perubahan tata bahasa maupun alur cerita tertentu. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor tempat tinggal loh sahabat merdeka. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, sastra lisan mulai tergeser dengan kecanggihan teknologi. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah penjuru, biasanya kesusastraannya masih sangat terjaga. Sastra lisan di Sulawesi Selatan setidaknya telah digunakan sebagai sebuah transmisi pengetahuan, pendidikan, penanaman nilai, serta pembentukan karakter manusia yang telah terbukti mampu membentuk sebuah sistem budaya yang kompleks dan luhur. Sejarah sastra lisan di Sulawesi Selatan setidaknya dapat diidentifikasi sejak era Sriwigeding yang diperkirakan sejaman dengan Sriwijaya. Apabila kekuatan transmisi sastra lisan di Sulawesi Selatan pudar, maknanya hilang pula sebuah pintu sejarah dan jalan pulang untuk mengetahui nilai dan karakter dasar masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja. Syair merupakan salah satu jenis sastra lisan tradisional di Sulawesi Selatan, digunakan sebagai hiburan yang tidak hanya mengandung unsur keindahan, tetapi juga mengandung informasi serta nilai-nilai kebudayaan tradisi. Dibawakan dengan bicara atau berdendang lalu dipadu oleh iringan alat musik tradisional. Yuk kita simak penampilan dari Kak Damar dalam pembacaan syair khas Sulawesi Selatan. Hari ini kepada Kak Damar Imanaku saya persilakan. Bekarai. Kita mengurang mam. Ridalekam malabilita. Riempoam matinggita. Risa rigaratuanta. Ingat kami anne karai. Lambarat tatas salana mangkasa. Nakarepeka isalang karai. Pangulo di barugay. Nakatepo ka isalang karai. Pasorang at tangapara. Magkanama makimay karai. Naikam de mapajan. Manya umama kimay karay. Naikam de mapajan. Karuna muncung tinggi adai. Raun namun
tutuke male male pagalle mabise ang naung rate bonto talang kisalang nanasako kilimu dongang dongang ya bela karai dongalah dongang dongalah nia tenela tenela lo apa migau dombang dombang lani dombang karaing kudu 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 Batara nagimanyomba mangiri kalumpuan na Batara nagiyak usiang gintingan tallasatta gau kagi parentana Allah Ta'ala nadikanya mentene nalino salam piri akhirat jannah situ jennaya mana batu lomna tak rapi pasti janjianta takulle aina sese manna si gigi jangka te kita kalupai remi manganta Tuhan aku menyembah atas kebesaran-Nya. Tuhan, aku tak lupa sebelum melupakan. Tuhan, aku ikut perintah. Tuhan, aku ingin bahagia. Kelak, ketika aku tiba pada perjanjian, tak seorang pun yang bisa lepas dari cinta. Terima kasih. Wah, keren sekali ya Sobat Merdeka. Sebagai generasi penerus bangsa ini merupakan proyek berkelanjutan bagi kita dalam rangka pelestarian sastra lisan yang sudah hadir di tengah-tengah kita.
Karena apabila kita melupakan sastra, artinya kita terputus dengan leluhur kita. Sampai di sini dulu kegiatan Nusantara kita, yaitu tentang refleksi pementasan pembacaan syair khas Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di kegiatan Nusantara kami selanjutnya. See you guys.